Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehatnya, mantapnya. Yes, yes, yes. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat selalu anak-anakku. Ayo silakan ketua kelasnya disiapkan. Dan berdoa, dirapikan mejanya masing-masing, duduknya. Ya. Ya, selanjutnya berdoa dipimpin ketua kelasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Dinata, Ikhwan, Irene, Zawa, Salma. Salma sakit apa nak? Oh, demam. Akbar, Fakih. Baik, terima kasih. Semoga teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan supaya bisa bersama-sama belajar lagi. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, kemarin materinya apa? Memahami isi kandungan dan nilai-nilai yang terdapat dalam surat Ad-Duha. Ayo, sudah dihafalkan belum surat Ad-Duhanya? Irene sudah. Dinata sudah. Akbar kok belum? Iya, nggak apa-apa, belum hafal semua tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha menghafalkan. Mari kita bersama-sama membaca surat Duha. Ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya, alhamdulillah. Surat Ad-Duha terdiri dari berapa ayat anak-anak? Berapa? Betul, terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha termasuk surat Madaniyah atau Makkiyah? Makkiyah, berarti surat tersebut diturunkan di kota Mekah. Iya, betul anak-anakku.
Ya, diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan penjelasan materi tentang surat Ad-Duha, marilah sama-sama terlebih dahulu kita membaca surat Ad-Duha secara tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mendalami surat Ad-Duha, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih artinya Ad-Duha. Ad-Duha sendiri itu adalah diambil dari kata waktu duha, yakni waktu ketika matahari naik sepenggalah. Kemudian surat Ad-Duha ini jumlahnya ada berapa? Betul, ada 11 ayat dan tergolong sebagai surat Makkiyah. Ya, apa itu surat Makkiyah? Siapa yang tahu? Ya, betul, jawaban Randy. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Baik anak-anak sekalian, surat Ad-Duha ini diturunkan selepas surat Al-Fajr, yang mana nama Ad-Duha diambil dari ayat pertama yang bunyinya apa? Wadduha. Ada yang tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi ceritanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih, galau, dikarenakan malaikat Jibril alaihissalam tidak kunjung datang kepada Nabi untuk memberikan wahyu, tidak seperti biasanya, sehingga Rasulullah pun cemas. Beliau bolak-balik ke bukit, ke rumah untuk menunggu kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gelisah, beliau resah dan cemas, itulah Allah merespon dengan menurunkan surat Ad-Duha sebagai jawaban atas kegundahan, kegelisahan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, anak-anak sekalian, pernah nggak kalian mengalami rasa gelisah ataupun galau ataupun sedih? Pernah nggak? Tentu pernah, manusiawi. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah mengalami hal yang seperti itu, dan itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika masa-masa fatratul wahyi. Apa itu fatratul wahyi? Yakni masa kekosongan wahyu. Di saat Rasulullah SAW lama tidak mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, sehingga sampai saat itu tidak hanya Rasulullah merasakan perasaan yang gelisah, cemas, bahkan beliau sampai diejek oleh orang-orang kafir Quraisy
ketika mereka melihat Rasulullah SAW gelisah tidak kunjung mendapatkan wahyu. Mereka mengatakan wadda'ahu rabbuh, Muhammad ini sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha sebagai jawaban, sebagai pelipur lara untuk menenteramkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengalami kesusahan dikarenakan malaikat Jibril tidak kunjung datang membawa apa? Membawa wahyu. Itu kurang lebih asbabun nuzul, cerita tentang sebab turunnya surat Ad-Duha. Baik anak-anak sekalian, coba sekarang dibuka buku paketnya, dibuka buku tulis, disiapkan alat tulisnya, dan diperhatikan Pak Guru akan menjelaskan secara detail mengenai surat Ad-Duha mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya. Baik, coba diperhatikan pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman wad-duha, yang artinya apa? Demi waktu duha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, atau Allah bersumpah dengan zaman, Allah bersumpah dengan waktu? Dan seringkali kita menjumpai di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan media makhluk, terutama waktu, ya. Ada waktu siang, ada waktu malam, wal laili wan nahari, termasuk wadduha wal asri. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala kok bersumpah dan media yang digunakan sumpah adalah makhluknya? Termasuk dalam surat Ad-Duha Allah bersumpah dengan waktu duha. Para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan media, baik itu makhluk yang berupa benda ataupun berupa waktu dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya ada pesan atau penekanan penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah mengatakan wadduha, waw atau waw dalam lafaz ini yang berarti demi. Dalam kosakata Arab wa itu ada yang berarti demi atau disebut dengan huruf qasam. Jadi ada wa, ada bi, ada ta. Itu 3 huruf qasam yang biasa digunakan untuk bersumpah dalam kosakata bahasa Arab. Nah, kalian ingat-ingat ya, untuk bersumpah dalam penggunaan bahasa Arab biasa menggunakan kata wa, kata bi, dan kata ta. Wallahi, tallahi, billahi, wadduha. Allah bersumpah dengan menggunakan kata wa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lafaz ad-duha yang bermakna waktu duha. Ini seolah-olah memberikan harapan dan semangat setelah kesulitan. Duha itu kapan datangnya? Ya betul, duha itu datangnya setelah malam yang gelap gulita. Maka ini menjadi isyarat bahwa setelah masa sulit atau malam, nanti pasti akan datang kemudahan dan kebahagiaan yang digambarkan seperti waktu siang ataupun duha. Maka surat ini sebagai jawaban atas kesedihan Rasulullah, sebagai pelipur lara atas kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Allah menekankan kepada Nabi agar Nabi tidak bersedih, sebagaimana datangnya waktu duha selepas datangnya malam, maka selepas kesulitan yang dialami oleh Rasulullah, Rasulullah akan mendapatkan kecerahan dan kebahagiaan. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wal laili idza saja." Artinya
dan aku bersumpah demi gelapnya malam, atau dalam tafsirnya demi masalah yang pekat dalam kehidupanmu, sebagaimana yang diterangkan tadi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada ayat ketiga Allah berfirman, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan membencimu. Dilanjutkan lagi ke ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan, memberikan kabar gembira kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, nanti saat engkau tiba di akhirat ada yang lebih hebat yang akan aku tunjukkan kepadamu yang belum pernah engkau lihat dan rasakan saat masih di dunia. Tidak akan ada lagi cacian, tidak akan ada lagi umpatan, tidak akan ada lagi tuduhan yang engkau rasakan. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, wala saufa yarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberi karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Aku akan berikan apapun yang engkau inginkan wahai Muhammad sampai engkau puas. Sekarang pun aku berikan, tetapi nanti di akhirat aku akan sempurnakan nikmatku dan aku berikan sampai betul-betul engkau puas. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia yang melindungimu? Cobalah ingat ketika engkau sedang susah, bukankah dulu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pertolongan kepadamu saat kamu yatim? Aku yang merawatmu saat engkau tidak merasakan kegelisahan, saat engkau merasakan kegelisahan. Allah yang menenangkan saat engkau lahir tanpa ayah, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman dan ada Khadijah yang senantiasa hadir di sekitarmu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau menghadapi masalah-masalah. Pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk. Ketika engkau sedang bingung wahai Muhammad, ketika engkau sedang bimbang, sedang galau, bukankah aku yang memberikan petunjuk kepadamu? Lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, Allah Subhanahu wa taala hadir sebagai pembela dan penolongmu. Pada ayat yang ke-8 Allah melanjutkan firman-Nya, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Bukankah saat engkau menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Jadi ini adalah pesan dalam Al-Quran ketika kita pelajaran untuk kita ketika kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan, maka ingatlah terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sebelumnya dalam hidupmu. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala takhar. Dan maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Maka janganlah membentak orang lain, apalagi anak yatim. Jadi kalau kita punya teman
yang kebetulan yatim jangan sampai dijauhi, dimusuhi, dibuli. Justru kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan lemah lembut. Yang ke-8, yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau menghardiknya. Ini perintah agar kita tidak boleh untuk merendahkan siapapun, termasuk orang yang meminta-minta. Dan pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan atau ucapkan rasa syukur. Ini perintah untuk selalu kita menampakkan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, kita bisa memahami dari ayat yang dibaca di atas, kesimpulan dari kandungan surat Ad-Duha yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu untuk sementara, bukan berarti Allah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang ketiga apa? Larangan sewenang-wenang kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta. Jadi kita tidak boleh berbuat kasar, berbuat zalim, membentak, menghardik kepada siapapun, lebih-lebih kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta. Dan yang terakhir adalah kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tampakkan dengan rasa penuh syukur. Kemudian ada 3 nikmat. Ada 3 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surat Ad-Duha ini. Yang Allah jelaskan pada surat Ad-Duha, yang pertama apa? Mendapat perlindungan saat beliau yatim. Yang kedua, mendapatkan petunjuk saat beliau kebingungan. Dan yang ketiga, mendapat kecukupan saat beliau kekurangan. Baik, sampai sini faham semua? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang bertanya silahkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni diskusi dan tanya jawab. Coba sekarang siapa yang tahu berapa jumlah ayat yang terdapat pada surat Ad-Duha? Ya, silakan Ahmad dijawab. Betul sekali, jawaban kamu tepat. Kenapa surat Ad-Duha itu termasuk surat Makkiyah? Perhatikan kenapa surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah. Ayo silakan Ahmad dijawab lagi. Iya betul, karena termasuk surat yang turun di kota Mekah. Baik, yang berikutnya tadi kan kita sudah jelaskan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala banyak kita jumpai bersumpah dengan media, baik itu berupa benda atau berupa waktu, termasuk yang terdapat pada surat Ad-Duha. Coba sekarang jelaskan apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha seperti yang terdapat pada ayat pertama surat Ad-Duha. Ya, yang bisa angkat tangan. Ya, silahkan dijawab Zahra. Betul sekali jawaban kamu. Tepuk tangan untuk Zahra ya. Baik, sekarang coba
sebutkan nilai yang terkandung pada surat Ad-Duha sebagaimana materi yang tadi telah kita bahas. Ya, Fadil. Bagus. Aisyah. Betul. Fatimah. Hampir betul. Hampir tepat. Siapa yang bisa menyempurnakan? Ya, silakan Ahmad. Ya, tepat sekali. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anak bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini. Yang mana tadi kita sudah belajar mengenai surat-surat Ad-Duha, dan untuk itu bapak ingin mengulang kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, siapa yang di antara anak-anak bapak sekalian yang tahu surat Ad-Duha ini diturunkan di mana dan disebut surat apa? Ya, betul ya. Surat Ad-Duha ini diturunkan di kota Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Untuk itu ada juga surat Madinah, surat yang diturunkan di Madinah dan disebut itu surat Madaniyah. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak bapak, kita tadi sudah belajar juga bagaimana cara membaca surat Ad-Duha dengan benar, beserta kita mengetahui dengan arti-artinya sekalian. Untuk itu bapak ingin membacakan surat Ad-Duha sesuai dengan makhraj dan tajwid. Mari anak-anak bapak mendengarkan pembacaan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, seperti itu pembacaan ya surat Ad-Duha yang mana sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya. Kemudian bapak juga yang bertanya sama anak-anak bapak sekalian, berapa ayat dari surat Ad-Duha yang bapak telah bacakan dan kita pelajari tadi? Ya betul, semua surat Ad-Duha memiliki 11 ayat. Iya, 11 ayat. Jangan lupa ya, surat Ad-Duha itu diturunkan di Mekah dan disebutkan dia surat Makkiyah, kemudian dia mempunyai ayat 11. Kemudian bapak ingin menambahkan sedikit, yaitu keutamaan dalam surat Ad-Duha ini, yakni untuk ayat 1 dan kedua itu surat ini menerangkan bahwa Allah bersumpah dengan waktu duha dan malam yang sunyi. Ini menunjukkan pentingnya kedua waktu tersebut. Waktu duha simbolis dengan cahaya, harapan dan aktivitas, sementara malam yang sunyi melambangkan ketenangan dan refleksi. Ini surat ayat yang ke-1 dan 2 ya. Yang kemudian yang ketiga, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepada kamu. Ini maksudnya apa dari ayat ini? Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan atau membenci hambanya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bantahan terhadap rumor yang disebarkan oleh kaum musyrikin. Kemudian yang keempat, ayat keempat,
yaitu artinya dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Maksud dari ayat ini apa? Allah menjanjikan bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa lalu. Ini memberikan optimisme dan harapan bagi orang yang beriman. Kemudian itu ayat yang kelima. Ayat kelima apa artinya? Ya, benar. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu kamu menjadi puas. Maksud dari ayat ini, yakni Allah berjanji akan memberikan karunia yang memuaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa berupa kemenangan, pertunjukan atau pahala di akhirat. Kemudian masuk kita ke ayat 6 dan 8. Bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai orang yang berkekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Jadi maksud dari ayat ini, ayat 6 dan 8 ini, yakni ayat-ayat ini mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, mulai dari perlindungan saat yatim, saat Nabi Muhammad SAW menjadi yatim, petunjuk saat bingung, hingga kecukupan saat kekurangan. Kemudian di ayat yang ke-9 10, apa artinya? Ya, benar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu melakukan sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang meminta janganlah kamu menghardiknya. Jadi dari ayat ini apa yang dimaksud dari ayat yang 9 ke 10? Ya, ini ayat ini mengandung perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta. Ini merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita saling tolong-menolong. Jangan pula kita menghardik atau menyakiti atau membuat mereka tersakiti, gitu ya, anak-anak Bapak. Kemudian yang terakhir, apa ayat arti dari ayat 11? Ya, betul. Ayat ini, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Maksud dari ayat ini apa? Ayat terakhir ini menganjurkan untuk mensyukuri dan menyebarkan nikmat Allah. Ini bisa dalam bentuk ucapan syukur, berbagi dengan sesama, atau menceritakan kebaikan-kebaikan Allah kepada orang lain. Baik anak-anak Bapak sekalian, mungkin dalam pembelajaran kita dalam surah Al-Duha ini sudah selesai. Untuk itu pertemuan yang selanjutnya anak-anak Bapak, kita akan lanjut dengan pelajaran yang baru, yaitu dengan surat kita masuk dengan surah Al-A'la. Jadi anak-anak Bapak sekalian bisa mempelajari atau mulai melihat atau membaca surat Al-A'la untuk pertemuan yang akan datang. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin.